Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar geoteknik. Pada kali ini kita akan membahas tentang batas-batas plastisitas atau batas-batas konsistensi atau yang biasa kita kenal dengan batas Atterberg atau Atterberg limit. Batas konsistensi adalah garis batas kadar air yang memisahkan keadaan tanah berbutir halus, bisa berupa tanah lempung atau tanah lanau. Ini adalah grafik dari batas plastisitas tanah. Jadi di sumbu X adalah kadar airnya, di sumbu Y adalah volumenya. Semakin besar kadar airnya, maka volume tanah akan semakin besar. Dan volume tanah akan tetap setelah dia lebih kecil dari batas susutnya. Jadi tanah berbutir halus mempunyai sifat yang khas, yaitu dipengaruhi oleh banyaknya lempung dan sifat dari mineral lempung tersebut. Karena lempung sangat mengikat air, maka sifatnya akan dipengaruhi oleh kandungan atau kadar airnya. Bila lempung diberi air, maka air akan diikat menjadi satu, sehingga volume lempung akan mengembang dan menjadi lebih lunak. Semakin banyak airnya, maka yang akan berubah adalah kekerasannya. Jadi tanah apabila diberi air, maka kekerasannya akan berubah dari keras menjadi lunak. Kemudian konsistensinya dari padat menjadi cair, volumenya dari susut menjadi mengembang, dan plastisitasnya. Perilaku fisik dan mekanik tanah berbutir halus sangat terkait dengan 4 keadaan, yaitu keadaan padat atau solid, keadaan semi-solid, keadaan plastik, dan keadaan liquid. Jika kita memplotkan diagram volume versus kadar air seperti yang ditunjukkan di gambar, kita dapat menentukan kondisi cair asli sebagai titik A-nya. Ketika tanah mengering, artinya kadar airnya akan berkurang dan akibatnya volumenya juga berkurang. Seperti tadi dikatakan, pada suatu batas susut, maka volumenya akan tetap. Sehingga kita perlu mengetahui kapan pada kadar air berapa tanah berada dalam keadaan liquid, pada kadar air berapa berada dalam keadaan plastik, pada kadar air berapa dia berada dalam keadaan semi solid dan solid, yang nanti batas-batas kadar air tersebut kita sebut dengan batas-batas konsistensi. Yang pertama, batas konsistensi yang pertama yaitu batas cair atau liquid limit. Batas cair atau liquid limit adalah kadar air yang menyebabkan perubahan keadaan dari keadaan liquid. Jadi batas cair merupakan batas kadar air di mana tanah berada dalam batas antara keadaan liquid ke keadaan plastik. Tanah lempung jika dia berada dalam keadaan liquid, maka atau kadar airnya di alam lebih besar daripada liquid limitnya, maka tanah lempung itu akan mengalir seperti zat cair. Keadaan cair dia adalah keadaan di mana tanah bisa mengalir seperti cairan kental. Kemudian keadaan plastik di sini adalah tanah dapat berubah bentuk tanpa mengalami retakan yang dapat dilihat oleh mata. Kemudian yang kedua adalah batas plastis. Ini batas plastis. Batas plastis atau plastik limit adalah kadar air yang menyebabkan perubahan dari keadaan plastis ke keadaan semi solid. Apa itu keadaan plastis? Keadaan plastis adalah tanah dapat berubah bentuk tanpa terjadinya retakan. Kemudian keadaan semi solid adalah tanah berubah bentuk dengan mulai terlihat retak-retak pada tanah tersebut. Kadar air terendah di mana tanah lempung masih berada dalam kondisi plastis. Ini disebut dengan batas plastis.
Kemudian batas susut. Batas susut atau shrinkage limit adalah kadar air yang menyebabkan perubahan dari kondisi semi solid ke kondisi solid. Kondisi solid yaitu tanah sudah tidak dapat lagi diubah bentuknya, artinya dalam keadaan keras. Pada shrinkage limit ini atau batas susut ini, apabila kadar air di alam itu lebih besar dari shrinkage limit, maka tidak akan, atau lebih kecil dari shrinkage limit, maka tidak akan terjadi perubahan volume tanah. Batas penyusutan berguna untuk menentukan kapasitas pengembangan dan penyusutan dari tanahnya. Kemudian yang terkait dengan 3 batas tadi, ada beberapa indeks yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah indeks plastisitas. Indeks plastisitas adalah panjang suatu daerah atau interval atau range kadar air tanah pada kondisi plastis atau selisih antara batas cair dan batas plastis. Jadi indeks plastisitas ini menunjukkan range kadar air di mana tanah masih dapat berdeformasi secara plastis, atau biasanya dalam notasi formula PI atau indeks plastisitas sama dengan liquid limit dikurangi dengan plastic limitnya. Apabila PI lebih dari 50%, maka dikategorikan tanah tersebut adalah tanah plastisitas tinggi atau high plasticity. Apabila PI-nya kurang dari 50%, maka tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah plastisitas rendah atau low plasticity. Kemudian yang terkait lainnya adalah indeks likuiditas. Tadi indeks plastisitas, kemudian indeks likuiditas atau liquidity index. Liquidity index atau indeks likuiditas adalah ukuran kekuatan tanah dengan menggunakan batas-batas Atterberg. Jadi liquidity index sama dengan kadar air dikurangi plastic limit dibagi dengan indeks plastisitas. Liquidity index kurang dari 0 artinya tanahnya berada dalam kondisi semi padat, kekuatannya tinggi, diperkirakan kalau dia dibebani maka akan terjadi keretakan secara tiba-tiba. Apabila liquidity indeksnya antara 0 dan 1, berarti tanahnya berada dalam kondisi plastis. Kekuatannya menengah, tanah bisa berubah bentuk seperti bahan plastik lainnya. Kalau liquidity indeksnya lebih dari 1, artinya tanah berada dalam kondisi cair. Kekuatannya rendah, tanah berubah bentuk seperti cairan kental. Kemudian indeks konsistensi. Indeks konsistensi tanah sama dengan viskositas kalau di dalam fluida atau cairan. Merupakan indikasi tahanan internal terhadap gaya yang cenderung merubah bentuk tanah. Tahanan internal dapat terjadi dari gaya antar partikel, bisa berupa kohesi atau berupa adesi, bisa berupa sementasi, friksi, dan suction. Untuk menggambarkan konsistensi, istilah seperti keras atau hard, kaku atau firm, plastis atau plastik, lunak atau soft, dan sangat lunak. Jadi biasanya untuk menentukan indeks konsistensi kita menyebutnya dengan very soft, plastik, stiff, hard. Konsistensi berubah seiring dengan perubahan kadar airnya. Ukuran konsistensi disebut dengan indeks konsistensi. Indeks konsistensi dihitung dengan cara CI sama dengan liquid limit dikurangi dengan kadar airnya di alam dibagi dengan liquid limit dikurangi plastic limit, atau liquid limit dikurangi dengan kadar air dibagi dengan plasticity index. Jadi indeks konsistensi dan deskripsinya. Jadi kalau indeks konsistensinya kurang dari 0,25, maka tanah berada dalam kondisi sangat lunak. Artinya apabila kita remas, maka tanah tersebut akan keluar dari sela-sela jari kita. Apabila konsistensi indeksnya antara 0,25 sama 0,5, maka tanah berada dalam kondisi soft, yaitu bisa kita ubah-ubah bentuknya dengan mudah dengan menggunakan jari. Begitu seterusnya dalam membaca tabel ini. Kemudian bagaimana cara melakukan pengujian kadar air? Pengujian kadar air dilakukan terhadap tanah yang sudah dihaluskan, yaitu tanah yang lolos saringan nomor 40 ini tanahnya. Kemudian diberikan air sampai dia
bersifat antara plastis dan cair. Kemudian tanah tersebut dimasukkan ke dalam cawan, kemudian dibarut dengan menggunakan pembarut khusus. Ini pembarutnya yang berwarna merah sehingga tanah terpisah menjadi dua bagian. Kemudian mangkoknya diangkat atau ditinggikan, kemudian diturunkan, istilahnya dipukul-pukul sehingga tanah yang sudah terpisah satu sama lainnya kembali bertemu sepanjang setengah inci atau 12,5 mili. Nah, pada saat tanah bertemu, pada saat dipukul tersebut, kita catat jumlah pukulannya. Kemudian kadar airnya dicari. Nah, di sini kemudian pengujian ini kita ulang berkali-kali sehingga kita dapatkan pasangan data jumlah pukulan dan kadar air. Kemudian dari data tersebut kita masukkan ke dalam grafik di mana sumbu X-nya adalah jumlah pukulan dalam skala Smilok, sumbu Y-nya adalah kadar air. Di situ kita plotkan data yang kita peroleh, jumlah pukulannya dan kadar airnya. Yang dinamakan batas cair adalah kadar air pada pukulan ke-25. Di sini kita akan dapatkan kadar air. Biasanya tipikal kurvanya kalau dalam bentuk skala logaritmis adalah berupa kurva yang linier. Kemudian untuk pengujian batas plastis, dari hasil pengujian tanah sisa hasil pengujian batas cair, kemudian kita pilin-pilin sehingga dia berdiameter 3 mili. Pada saat berdiameter 3 mili tanah mulai memperlihatkan adanya retak-retak. Pada saat itu kita cari kadar airnya. Nah, kadar air di mana tanah yang kita pilin sampai diameter 3 mili mulai retak itu yang dinamakan dengan batas plastis. Demikian akhir dari kuliah kita pada hari ini terkait dengan batas-batas konsistensi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri kuliah ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.